Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwatillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya, yaitu nikmat iman, Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwati fillah, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang keutamaan tauhid. Dengan mempelajari tentang keutamaan tauhid, tentunya agar supaya kita bersemangat untuk mentauhidkan Allah dan agar kita terus istiqomah di atas tauhid, dan agar kita memperbanyak doa untuk agar kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan di atas tauhid tersebut. Ikhwati billah, azanallahu wa iyyakum. Orang yang bertauhid kepada Allah memiliki banyak keutamaan, yaitu diantaranya orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka la'aitani bi qurabil ardi khotoya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Ikhwati billah, azadillahu wa iyyakum. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk yang sempurna, dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisuna imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Di antara permohonan kita yang paling banyak adalah memohon agar ditunjuki jalan yang lurus, sebagaimana yang sering kita baca di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahai nikmat Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari jalan-jalan orang yang dimurkai Allah,
dan jalan-jalan orang yang tersesat, sebagaimana yaitu jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Seperti beda azan Allah wa iyyakum, di antara keutamaan orang yang bertauhid, yaitu orang yang bertauhid kepada Allah akan menghilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seseorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah kalau dia tidak bertauhid. Orang yang bertauhid dan bertakwa akan dihilangkan kesulitan-kesulitan di dunia dan akan diberikan jalan keluar dari berbagai masalah. Seperti bila a'azzallahu wa iyyakum, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta kepada keimanan, dan Allah akan menghiasi hatinya dengannya, serta Dia menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ikhwati billah a'azzallahu wa iyyakum. Tauhid merupakan satu-satunya sebab mendapatkan ridha Allah, dan orang yang bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Diriwayatkan lain dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dan keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Seperti bila azanillahu wa iyyakum, orang yang mentauhidkan Allah akan diberikan oleh Allah kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw unta, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka ia pasti akan diberikan kehidupannya yang lebih baik, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun,
dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ikhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang tauhid mencegah seorang muslim kekal di dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara. Thumma yaqulu Allah 'azza wa jalla, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin fayukhraju minha qad iswaddu falyulqawna fi nahril hayat awil hayati syakun malikun fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi jani sayli. Alam tara anna takhruju safra'u multawiyah. Apabila penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat biji sawi iman. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka, maka hanya saja tubuh mereka sudah hitam legam bagaikan arang. Lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan. Maka tubuh mereka tumbuh berubah sebagaimana tumbuh benih yang berada di pinggir sungai. Tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning berlipat-lipat? Ikhwati fillah, azza wa iyyakum. Di antaranya keutamaan yang orang yang mentauhidkan Allah, orang yang bertauhid kepada Allah azza wa jalla akan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka amal yang sedikit pun akan menjadi banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Yang menciptakan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di dalam ayat yang mulia tersebut Allah menyebutkan amal baik, bukan amal yang banyak. Amal yang baik tentunya memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas kepada Allah dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam hadis menyebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya di hari kiamat daripada bumi dan langit, daripada langit dan bumi, dengan sebab keikhlasan. Ikhwati fillah, azani wa iyyakum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya yang sangat minim sekali. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.